Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini akan saya memaparkan tugas kami dan sekaligus saya memperkenalkan diri. Nama Sri Nur Samdewi. Saya adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen pendidikan. Baik, adapun manajemen strategi ataupun yang dilakukan oleh William dan Huger. Baik, di mana konsep dasar manajemen strategi. Konsep dasar manajemen strategi tentunya kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya. Menurut William dan Huger, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajer yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Nah, di mana kita harus fokus pada arah jangka panjang. Integritas antara fungsi sumber daya manusia, SDM-nya maksud saya, kemudian keuangannya, produksinya, dan pemasarannya. Selanjutnya menanggapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Nah, karakteristik manajemen strategi ada 4, yaitu berorientasi pada masa depan, melibatkan seluruh tingkatan manajemen tentunya. Kemudian proses yang berkesinambungan, tidak berhenti di perumusan saja, melainkan memerlukan informasi internal dan eksternal yang kuat. Kemudian memerlukan informasi internal seperti apa yang saya sampaikan, kuat dan akurat. Manfaat manajemen strategi itu memberi arah dan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, itu nomor 2. Dan ketiga, meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi. Yang terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan yang terukur. Nah, tahapan manajemen strategi William dan Huger yaitu evaluasi dan pengendalian. Kemudian juga ada pemindaian lingkungan. Kemudian perumusan strategi atau implementasi strategi yang saya sebutkan tadi 1, 2, 3, 4 poin yang kita dengarkan bersama. Tingkat strategi target koperasi. Target koperasi bidang bisnis yang digeluti organisasi. Nah, tingkat unit bisnis yaitu cara bersaing dalam industri tertentu. Kemudian tingkat fungsional, bagaimana kebijakan operasional di departemen. Nah, perumusan visi misi, nilai dan tujuan organisasi. Di sini kita melihat visi misi organisasi, yaitu visinya 1. Definisi gambaran masa depan yang ingin diwujudkan. Bagaimana syarat yang efektif, ringkas dan mudah dipahami. 2. Menginspirasi dan menantang. 3. Kita harus fokus pada masa depan. Itu visinya. Sekarang misinya. Misinya definisi atau keberadaan organisasi dan ruang lingkup kegiatan. Komponen misi menurut William dan Huger: 1. Pelanggan atau penerima manfaat. 2. Produk, layanan yang dihasilkan. Lokasi itu perlu atau wilayah layanan. Filosofi dan nilai dasarnya. Kemudian teknologi yang dipergunakan. Selanjutnya tujuan, nilai dan tujuan organisasi. Itu merupakan prinsip yang membimbing perilaku yang perlu pengambilan keputusan
Contohnya itu nilai untuk sektor publik ya. Pertama, integritas, profesionalisme, bagaimana kita berinovasi, akuntabilitas, dan berkelanjutan tentunya. Nah, peran pernyataan strategi: 1. Memberikan identitas dan arah organisasi. 2. Menjadi panduan dalam merumuskan strategi kebijakan. 3. Menciptakan kesamaan persepsi di seluruh organisasi. Seperti itu. Jadi tingkat strategi biasa juga disebutkan itu ya cerdas. Hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu harus memiliki kriteria cerdas. Bisa juga pinter. Tapi di sini kita akan membahas cerdas. Apa itu cerdas? C. Capaian jelas, tujuan harus spesifik dan mudah dipahami. E-nya edukatif, dapat diukur keberhasilannya. R. Realitas, dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. D. Dapat dicapai, tidak terlalu ambisius namun menantang. A-nya jelas penanggung jawabnya. Terus S. Sesuai waktu, memiliki batas waktu yang tegas. Kemudian analisis lingkungan eksternal di dalam. Di situ kita melihat analisis lingkungan eksternal, yaitu komponen lingkungan eksternal, lingkungan umum atau makro. Makro faktor pesila ya, atau politik ya. Pesila, apa itu pesila? P-nya politik, E ekonomi, S-nya sosial, I-nya inovasi teknologi, L lingkungan, A aturan hukum. Nah, lingkungan industrinya yaitu menggunakan model Fortes dan Fit Fortes 1, ancaman pendatang baru. Kemudian daya tawar pemasok barang, daya tawar pembeli, ancaman produk, subsidi, intensitas persaingan. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa manajemen strategi penting untuk ketahanan dan daya saing di suatu organisasi. Kemudian pernyataan visi, misi, nilai, dan tujuan menjadi fondasi strategis. Selanjutnya, tentunya analisis lingkungan eksternal membantu penyesuaian strategi agar adaptif. Yang terakhir, pesan kunci keberhasilan organisasi dimulai dari pemahaman lingkungan dan arah tujuan yang jelas. Demikian pemaparan saya.